Benarkah Rocky Gerung adalah manusia provokator? Atau benarkah bahwa seorang Rocky Gerung adalah manusia penakut? Atau benarkah bahwa seorang Rocky Gerung adalah sosok pribadi yang tidak punya nyali, seperti yang dikatakan oleh Fritz Alorboy ini? Sampai-sampai dia menantang untuk berdebat dengan Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama tantangan dari seorang Fritz Alorboy untuk berdebat dengan Bung Rocky Gerung ketika Fritz Alorboy membela Sylvester Matutina. Mari kita saksikan bersama-sama komentar dari Bung Fritz Alorboy berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Fritz Alorboy bilang Rocky Gerung penakut dan provokator. Jangan ngomong orang dungu, bodok-bodok segala. Ngomong orang dungu kayak dia paling hebat saja. Kalau Anda terlalu pintar, buktikan ke negeri ini Anda jadi pemimpin besar dong. Kepada Bang Rocky Gerung, kapan nih kita ketemu? Saya tunggu-tunggu kok tidak ada kabar. Bang Rocky Gerung ini takut ya Fritz Alorboy ya? Hah? Kalau takut ya sudahlah. Kita ngopi-ngopi aja juga nggak apa-apa kok. Tolonglah yang kenal dengan Bang Rocky Gerung, kirim video saya, Fritz Alorboy tantang debat dengan Rocky Gerung, oke? Saya pengen lihat kemampuannya Bang Rocky Gerung tuh. Banyak yang menilai bahwa dia terlalu pintar. Saya mau lihat kepintarannya sampai di mana. Saya pengen uji kepintarannya dia. Apakah dia benar pintar atau pintar omong kosong? Ya, itu Bang Rocky Gerung itu provokator. Sepertinya dia juga bagian dari basar yang dipelihara. Ingat, Bang Rocky Gerung itu provokator. Salam dari Fritz Alorboy, Rocky Gerung provokator. Saya Fritz Alorboy, sebagai putra NTT, melihat kakak saya, kakak Sylvester, dihina. Saya juga tidak terima. Mengapa? Kalau bukan Rocky Gerung yang memulai, mana mungkin kakak saya mau angkat suara juga dengan keras. Jadi ketika Rocky Gerung ingin menantang kakak saya juga siap menantang yang namanya Rocky Gerung. Saya juga dari perempuan NTT menantang Rocky Gerung. Ayo debat sama saya. Kami siap. Yang berikut yang namanya Bang Ciko. Kepada Bang Ciko saya Fritz Alorboy. Apabila Anda berani menyentuh yang namanya Pak Sylvester, orang asli NTT, saya akan turun pasukan juga demo Anda ya. Ingat itu baik-baik. Sebagai putra NTT tidak terima kader kami diperlakukan seperti anak kecil. Itu pemimpin kami. Kami sangat menghormati beliau. Kami sangat menghargai dia. Jadi kalau Anda mau menantang, jangan dulu tantang dia, nantang dulu adik-adiknya. Ingat, kalau bukan kata-kata Rocky Gerung yang bermasalah itu, maka kakak Sylvester tidak akan respon. Enak aja dia bilang Pak Sylvester itu bodoh sekali. Dia lebih bodoh daripada kakak saya. Dungu lagi, emang kakak saya itu bodoh. Kalau orang bodoh mana mungkin dia masuk dalam tim inti tim suksesnya Prabowo. Kalau orang bodoh mana mungkin dia jadi ketua umum relawan. Ingat itu baik Rocky Gerung. Hai Pak Rocky Gerung, saya Fritz Alorboy menantang Anda. Meskipun saya tidak punya ilmu yang matang, saya siap tantang Anda. Di mana? Saya tunggu. Kapan? Saya cari Anda, kita berdebat secara langsung. Betul. Saya akan membela yang namanya kakak Sylvester, kakak saya dari NTT. Kebanggaan Ingat, kami. kebanggaan kami orang NTT. Saya juga tidak biarkan orang saya diperlakukan begitu. Kapan? Saya tunggu. Sekian dan terima kasih. Jangan takut lawan kita ya. Saya juga siap. Lawan. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Cerita tentang perdebatan antara Rocky Gerung dan Sylvester Matutina kini mulai ditantang oleh pemuda NTT yang bernama Fritz Alorboy. Ya, Fritz Alorboy ini meminta untuk debat terbuka dengan seorang Rocky Gerung. Yang menjadi pertanyaan saya, mampukah seorang Fritz Alorboy berdebat dengan Rocky Gerung? Saya berharap bahwa debat ini bisa dilaksanakan dan itu bisa disiarkan secara terbuka. Biar kita masyarakat Indonesia bisa diedukasi, bisa bersama-sama kita menyaksikan siapa kira-kira yang lebih hebat, Bung Rocky Gerung
ataukah Fritz Alorboy? Di sisi lain, kehadiran dari Fritz Alorboy ini sebenarnya untuk membela Bung Sylvester Matutina, karena selama ini kita ketahui bersama-sama bahwa ada perdebatan sengit antara Rocky Gerung versus Sylvester Matutina. Pada akhirnya direspon oleh Fritz Alorboy ini. Dia meminta agar sebelum berdebat dengan Sylvester Matutina, lebih elok berhadapan dulu dengan adik-adiknya, yakni dengan Fritz Alorboy. Lalu yang ditantang oleh Bung Fritz Alorboy ini bukan hanya Bung Rocky Gerung, juga dengan Bung Chiko. Apakah kedua orang ini, antara Bung Chiko dan Bung Rocky, akan memenuhi tantangan dari seorang Fritz Alorboy? Saya berharap tantangan ini bisa dipenuhi, sehingga kita masyarakat Indonesia bisa diedukasi. Kita bisa menyaksikan bersama-sama siapa kira-kira yang lebih berkompeten, siapa kira-kira yang lebih berkualitas, siapa kira-kira yang lebih berintelektualitas, atau siapa kira-kira yang mampu untuk mengedepankan kecerdasan emosional dalam berdebat, dalam berargumentasi. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa dalam perdebatan itu yang digunakan adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Itu yang harus dinomorsatukan. Karena kalau kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual tidak mampu diposisikan, tidak mampu dikelola secara bijak, maka kita akan menyaksikan debat itu akan menjadi blunder. Dan berikut ini masih ada komentar dari Putra NTT terkait dengan perdebatan antara Bung Rocky Gerung versus Sylvester Matutina ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Halo, selamat malam Bung Rocky Gerung. Salam dari NTT. Kami menyaksikan ya bagaimana perdebatan bahkan berakhir pada pertengkaran ya. Saat ini sudah viral ya di media sosial ya. Bagaimana ya pertengkaran dipertontonkan yang melibatkan saudara kami Pak Sylvester Matutina. Kita simak betul bagaimana perdebatan bahkan berakhir pada pertengkaran itu. Ternyata Bung Rocky, pertengkaran yang terjadi itu bukan tanpa alasan. Sekali lagi, pertengkaran antara saudara dengan Pak Sylvester Matutina itu bukan tanpa alasan. Kami cek betul penyebab dari pertengkaran itu karena Anda mengucapkan kata terhadap saudara kami yang membuat harga diri, martabat saudara kami direndahkan. Kami tidak biasa juga marah, asal marah Bung Rocky, kalau tidak ada penyebabnya. Sekali lagi ini suara dari NTT Bung Rocky. Mulai hari ini dan seterusnya kita minta ini Pak Rocky, ketika Anda berhadapan dengan siapapun narasumber, apalagi orang timur Bung Rocky, Anda jangan coba menyentuh wilayah-wilayah sensitif. Itu harga mati Bung Rocky. Kita akan tabrak siapapun ketika sudah menyentuh harga diri kita. Ingat ya, Anda jangan bermain-main. Anda jangan merasa diri paling hebat, tapi Anda juga lupa diri. Anda juga orang timur.
Anda lupa diri. Anda sudah merasa paling hebat dan paling tinggi karena Anda populer di mana-mana. Tetapi yang Anda kurang itu adalah Anda tidak memiliki ilmu pengetahuan yang berbasiskan nilai-nilai, yang berbasiskan standar kemanusiaan. Anda tidak berkemanusiaan juga. Ya. Anda sedikitnya mengoreksi diri. Ya. Beradab sedikit lah Bung Rocky. Beradab sedikit. Jangan Anda asal tubruk saja. Ya, harga diri itu Bung Rocky, itu harga mati. Pak Sylvester Matutina itu tidak biasa marah-marah. Ya, kalau bukan tanpa sebab, ya. Tidak hanya beliau, kami juga orang NTT. Ketika ada penyebab yang menyentuh wilayah harga diri kami, ya seperti yang Pak Sylvester katakan itu, akan kita kejar sampai lubang tikus. Nah itulah. Sekali lagi ini suara dari NTT Bung Rocky. Bung Rocky juga pernah ke NTT, ke Pusat Studi Filsafat Ledelero. Kami menerima saudara itu sebagai sesama saudara. Kami hargai saudara. Tapi ketika Anda sudah tidak menghargai, ya, tokoh idola kami, salah satu tokoh, ya, tidak hanya Bung Sylvester, Anda juga pernah berdebat dengan saudara kami Bung Boni Hargens, ya. Sebetulnya kami sudah lama marah dengan Anda itu. Tetapi Anda tampaknya, ya, merasa diri tidak tersentuh oleh hukum, mungkin merasa diri mungkin di backup oleh orang hebat, sehingga Anda bebas saja ngomong di Republik ini. Bung Rocky, ya, tidak selamanya kita terus menepuk dada gitu, ya. Tidak selamanya kita itu paling hebat di dunia ini. Pasti ada akhirnya Bung Rocky. Pasti kita akan jatuh. Pasti kita akan juga telungkup. Ya. Oleh apa? Terkadang Bung Rocky, ya, banyak orang jatuh, tersungkur, hilang karena apa? Perbuatan sendiri. Anda jangan coba bermain pada sisi itu. Kalau Anda mau eksis terus, jaga mulut itu. Jangan menguburkan diri sendiri Bung Rocky. Anda sudah hebat, Anda sudah jadi pengamat yang dikenal dunia bahkan. Tapi please, pagari diri Anda Bung Rocky dengan baik-baik. Jangan asal tubruk Bung Rocky. Jangan asal tubruk. Kalau Anda asal tubruk, saya khawatir, ya, suatu waktu reputasi Anda akan hilang dengan sendirinya karena Anda menguburkan diri sendiri Anda. Kita sarankan Bung Rocky, refleksi diri. Mulai sekarang, kalau Bung Rocky kurang berdoa, cari waktu yang sunyi, berdoalah. Minta pertobatan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan merasa diri, ya, paling hebat, ya. Yang paling hebat itu Bung Rocky di dunia ini tidak lebih dari Tuhan. Anda coba refleksi, ya, hargai orang lain, hargai orang lain. Terima kasih. Oke guys, itu adalah komentar kedua dari orang NTT juga yang tidak terima seorang Sylvester Matutina diperlakukan oleh Rocky Gerung dengan cara-cara seperti itu. Tetapi penilaian ini tidak bisa hanya dilakukan oleh suara-suara
dari Nusa Tenggara Timur yang satu daratan dengan Pak Sylvester ini. Tadi dalam sesi pertama kita mendengar buah pikiran yang datang dari Bung Fritz Alorboi. Lalu yang kedua ini ada suara terbuka dari NTT untuk Bung Rocky Gerung. Juga masih berpihak kepada Pak Sylvester Matutina. Mereka menilai bahwa seorang Rocky Gerung ini adalah sosok manusia yang tidak punya adab. Adalah sosok manusia yang tidak punya peri kemanusiaan. Adalah sosok manusia yang tidak mampu untuk menghargai orang lain. Memang kita tahu bahwa budaya adat ketimuran kita, adab itu yang harus diutamakan. Harus diposisikan paling depan. Itulah nilai adab. Sopan santun, saling menghargai, saling menghormati. Dan juga setahu saya karakter dari orang-orang timur itu memang keras. Apalagi yang menyangkut tentang harga diri, tentang martabat. Tetapi saya ingin katakan bahwa ini dalam konteks debat. Terkadang dalam ilmu debat itu ada berbagai macam cara. Ketika lawan mau mematikan argumentasi kita, kita mungkin tidak tahu bahwa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dengan menyatakan statement bahwa Pak Sylvester ini bodoh, itu mungkin merupakan salah satu trik dari seorang Rocky Gerung untuk memancing Pak Sylvester agar Pak Sylvester ini bisa marah, bisa bersuara besar. Dan tampaknya apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini berhasil. Karena dalam cuplikan video yang kita saksikan, Bung Sylvester ini dia marah, dia bersuara besar. Itu ketika ada statement yang datang dari Bung Rocky Gerung, yakni pernyataan bodoh. Dan dalam momen itu kalau tidak salah, Bung Rocky Gerung sedang berbicara tentang cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo dengan membuat asas Pakta Sunservanda. Jadi, Pakta Sunservanda itu adalah sebuah perjanjian yang harus ditepati. Dan itu sedang dianalogikan oleh seorang Rocky Gerung. Kalau tidak salah, dalam cuplikan video itu, Rocky Gerung menyatakan bahwa fakta itu adalah perjanjian. Lalu dia bertanya, benar? Bung Sylvester bilang benar. Lalu Sun itu adalah, kalau tidak salah bukan harus ya, tetapi ada kata lain yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sehingga pada akhirnya Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan bodoh. Ya, apapun itu yang dikomentarin oleh netizen, jadi kita punya hak yang sama untuk memberikan argumentasi, memberikan buah pikiran kita, ataupun membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi di sini sebenarnya kita tidak mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Yang kita utamakan adalah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dalam forum-forum seperti ini. Terkadang kalau kita terlalu arogan, itu juga salah. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa di sini ada nilai-nilai positif
yang bisa mengedukasi kita semua. Berikut ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video masih terkait dengan komentar dari netizen perihal perdebatan dari Bung Rocky Gerung dan Bung Sylvester Matutina ini. Inilah komentar dari netizen. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kalian ingat Sylvester Matutina kan yang viral ngamuk-ngamuk di TV nasional, maki-maki Rocky Gerung. Nah, ternyata bukan cuma omongannya aja yang jadi viral, teman-teman. Tapi sekarang pendidikan dia juga lagi dibongkar abis sama netizen. Nah, jadi ada nih akun di X yang ngebongkar fakta. Fakta mencengangkan kalau tempat kuliah Sylvester ini dianggap abal-abal. Kabarnya kampusnya itu Universitas Wira Swasta Indonesia, yang ternyata izinnya udah dicabut sama pemerintah. Bahkan Ditjen Dikti sampai turun tangan, mereka ini nyabut izin kampus karena banyak masalah serius, teman-teman. Dan bukan cuma kampus Sylvester aja, tapi ada 23 kampus lain yang juga ditutup karena dianggap melakukan penipuan. Nah, penipuan dan masalahnya di mana? Ternyata kampus-kampus ini ketahuan jual ijazah palsu. Mereka ini ngasih gelar S1 ke mahasiswanya yang nggak pernah kuliah, bahkan nggak punya program studi yang jelas. Gimana bisa gitu ya, Pak? Ini udah bener-bener mencoreng pendidikan kita. Kayak ngajarin kita kalau pendidikan bisa dibeli asal ada duit. Dan Sylvester, ya, dia salah satu produknya. Kok bisa orang kayak gini lantang ngomong di TV nasional soal moral dan etika? Nah, baru kemarin nih Sylvester klarifikasi soal perseteruannya dengan Bung Rocky. Dan dia bilang kalau RG ini menghina dan mencaci. Lah, perasaan Anda sendiri ya, Pak, yang hina RG berkali-kali. Siapa pendapat kalian? Drop komen deh, teman-teman. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya, Sylvester Matutina, dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasi kita, bisa menambah wawasan kita, dan bisa menyadarkan kita pentingnya kita mengedepankan adab, etika, moral dengan siapapun ketika kita berdiskusi. Entah siapa yang salah dan siapa yang benar terkait dengan perdebatan dari Bung Rocky Gerung dan Bung Sylvester Matutina ini, silakan pemirsa sekalian yang menilai. Saya harap kita lebih bijak, lebih kritis untuk melihat persoalan dari Bung Sylvester dan juga Bung Rocky ini. Tetapi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa setelah selesai acara dalam perdebatan itu, menurut informasi yang disampaikan oleh Bang Aiman, antara Bung Rocky dan Bung Sylvester ini mereka sudah berdamai, mereka sudah saling berpelukan. Yang menjadi polemik sekarang adalah komentar, tanggapan dari netizen di tanah air. Ada yang berpihak kepada Rocky Gerung, ada juga yang berpihak kepada Bung Sylvester Matutina ini. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa pemirsa sekalian, kita harus kritis, kita harus bijak, kita harus lebih dewasa untuk mengambil sisi positifnya. Jangan sampai kita terjebak dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen. Tetap kita harus komitmen bahwa berpihaklah kepada orang yang tepat, kepada orang yang benar, kepada orang yang bisa mengedukasi kita semua. Contohnya begini, apakah kalau kita marah-marah dalam sebuah perdebatan itu pantas atau tidak? Atau
Apakah kalau kita mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas dalam sebuah diskusi seperti di News ID itu pantas atau tidak? Tentu ada hal positif dan ada hal negatif. Kembali lagi ke diri kita. Kita mau ambil di sisi mananya? Harapan saya, ambillah hal-hal yang positif, yang bisa mengedukasi kita, yang bisa menyadarkan kita, yang membuat pribadi kita bisa menjadi lebih baik. Untuk hal-hal yang negatif, silakan itu dibuangkan saja, diabaikan saja, karena itu tidak berguna untuk kita konsumsi. Tidak berguna juga bagi generasi penerus bangsa, dan tidak berguna juga kalau kita mau terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada komentar atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.